Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Koria. Saya adalah salah satu dari peserta Leader Academy yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Saya merasa sangat terhormat bisa berada di tengah-tengah calon pemimpin masa depan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Sebagai calon pemimpin di lembaga sekolah ini, saya ingin berkomitmen untuk mengembangkan sekolah ini menjadi tempat yang tidak hanya mencetak siswa berprestasi, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan mulia, yaitu karakter robbani. Peran yang saya harapkan nantinya sebagai seorang pemimpin bukan hanya untuk mengelola sekolah saja, tetapi juga untuk menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, inovatif, dan kerjasama antara guru, siswa, serta orang tua. Saya ingin memastikan setiap langkah yang diambil selalu berlandaskan pada visi misi, keyakinan, dan nilai dasar organisasi dalam pengambilan keputusan. Saya berkomitmen untuk mendengarkan setiap suara dan berkolaborasi dengan sesama elemen sekolah agar kita bisa bersama-sama mencapai sebuah visi yang besar, yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mencetak generasi berkarakter robbani. Saya berada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, insya Allah menuju tahun yang ke-7. Perjalanan ini dimulai dari tahun 2018. 4 tahun saya berada di area Lemabang di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ilmi Lemabang. Pada tahun pertama, saya dipercaya sebagai seorang guru tahsin tahfiz Al-Quran, sekaligus wakil wali kelas 1. Lalu di tahun 2019, saya melanjutkan peran saya sebagai guru Al-Quran dan juga terlibat sebagai staf kurikulum bertanggung jawab di bidang tahsin tahfiz Al-Quran. Pada tahun 2020, saya dipercaya menjadi wali kelas 5. Ya, tepat sekali pada saat itu sedang pandemi COVID melanda Indonesia. Di samping saya sebagai wali kelas 5, saya diamanahkan juga sebagai koordinator BPI di bawah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebuah tanggung jawab yang saya emban hingga tahun 2023. Saya terus mengajar Al-Quran bahkan hingga saat ini dan berperan aktif dalam mengembangkan kegiatan kesiswaan sebagai koordinator BPI hingga tahun 2023 akhir. Pada tahun 2023, saya hijrah dari Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi area Lemabang ke Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi area Bukit. Pada tahun itu, saya mengawali karir di area Bukit sebagai seorang guru Al-Quran dan juga staf kesiswaan yang mengelola kegiatan BPI. Lalu tahun 2023, saya diamanatkan sebagai staf manajer area Bukit yang diamanahkan sebagai admin pengelola data, guru, dan tenaga kependidikan area Bukit. Berangkat dari itu, qadarullah, saya diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di tahun 2024 di unit SMA IT Bina Ilmi Palembang. Masya Allah, luar biasa, sebuah perjalanan karir yang dititipkan oleh Allah dan begitu banyak memberikan hikmah dan pelajaran bagi saya. Saya bekerja pada sebuah lembaga yang memiliki visi yang hebat dan sejalan dengan visi saya sebagai seorang individu. Visi tersebut adalah menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mencetak generasi berkarakter robbani. Visi yang menjadi dasar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi ini diambil dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 79, yang artinya tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab atau Al-Quran, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran ayat 79. Adapun misi Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi adalah mencakup 3 aspek utama yang juga diambil dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164. 3 aspek utama itu adalah tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Menggambarkan pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya fokus pada pembelajaran akademis, tapi juga membentuk karakter berdasarkan ajaran Islam. Misi yang disusun lembaga ini tadi sebagaimana saya sebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. 3 kata kunci dari ayat ini adalah tilawah, tazkiyah, dan ta'lim, yang secara bahasa diartikan dengan membaca, menyucikan, dan mengajarkan. Berangkat dari ayat inilah, Lembaga Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi menyusun misi sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan berinteraksi dengan Al-Quran melalui membaca, menghafal, dan memahaminya atau tilawah. Yang kedua, transformasi nilai akidah, ibadah, akhlak, dan kebangsaan atau tazkiyah. Dan yang ketiga, integrasi ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan bahasa atau ta'lim. Misi ini mencakup langkah-langkah praktis yang akan dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi untuk mencapai visinya. Fokus pada integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam menjadi dasar pendidikan yang diterapkan. Selain itu, pengembangan potensi siswa dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembentukan karakter dan penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual siswa. Visi dan misi ini menggambarkan komitmen Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dalam menyediakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam yang menyeluruh dan menyiapkan siswa untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di dunia yang terus berkembang. Implementasi misi di sekolah sebagai seorang pemimpin yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan ini diberikan kepada guru agar dapat mengintegrasikan pengajaran Al-Quran, akhlak, dan ilmu pengetahuan dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, yang harapannya adalah kegiatan ini dapat mendukung pembentukan karakter, seperti ada kegiatan tahfiz, public speaking, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Alhamdulillah, sekolah tempat saya bekerja sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang dikombinasikan dengan kurikulum Rabbani yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam proyek-proyek yang bermanfaat, baik bagi siswa itu sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar siswa tersebut. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan program berbasis bahasa. Ini juga salah satu yang saya syukuri di lembaga tempat saya bekerja. Program pembelajaran bahasa ini sudah begitu masif kita lakukan. Salah satu programnya adalah dengan TBS atau Toward Bilingual School. Secara keseluruhan, misi-misi ini berfokus pada pembentukan generasi yang berkarakter robbani dan siap menghadapi dunia dengan ilmu pengetahuan yang seimbang dan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang visi dan misi. Di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi ini juga terdapat core belief dan core value sebagai keyakinan dan nilai dasar yang digunakan untuk mencapai sebuah visi besar yang disebutkan di awal. Core belief atau keyakinan inti dari sebuah lembaga sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh dan menjadi dasar dalam segala aktivitas yang diambil oleh sekolah. Bina Ilmi memiliki 3 nilai inti yang dijadikan pedoman dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan. Keyakinan dasar inti itu yang pertama adalah truth, yang kedua trust, dan yang ketiga togetherness. Truth, kebenaran adalah nilai yang sangat penting dalam pendidikan karena Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mencari dan memegang teguh kebenaran dalam setiap aspek hidupnya. Di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, kebenaran merujuk pada pencarian ilmu yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, serta kejujuran dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 2 yang menguatkan bahwa sumber kebenaran yang dijadikan pedoman di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk hidup yang jelas bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita mengimplementasikan core belief ini? Yang pertama adalah dengan menjaga integritas. Sekolah mengajarkan kepada siswa untuk selalu bersikap
jujur dalam segala hal, baik dalam pembelajaran, interaksi sosial, maupun dalam menjalankan kewajiban agama. Yang kedua, pendidikan berbasis wahyu dan akal, mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan melalui pengetahuan ilmiah, tetapi juga melalui wahyu dari Allah, Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, proses pembelajaran di sekolah ini selalu berupaya mengintegrasikan kedua sumber kebenaran ini. Yang ketiga, mencari kebenaran dengan rasa tanggung jawab, mengajarkan kepada siswa bahwa kebenaran harus dicari dengan integritas, bukan untuk tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama dan demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, trust. Core belief yang kedua adalah trust, atau dalam istilah lainnya disebut dengan kepercayaan. Trust ini adalah keyakinan inti yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling percaya antara semua pihak di lingkungan sekolah, mulai dari siswa, guru, staf, hingga orang tua. Kepercayaan adalah fondasi yang akan menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter. Trust dalam perspektif lain di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi adalah bagaimana seluruh elemen sekolah dapat percaya pada pimpinan lembaga, mendengar, dan mentaatinya. Saya pernah membaca bahwa trust juga memiliki arti rasa puasnya seorang prajurit atas komandannya dalam hal kemampuan dan keikhlasan, dengan kepuasan mendalam yang dapat menumbuhkan rasa cinta, penghargaan, penghormatan, dan ketaatan. Trust ini harus muncul di antara pimpinan, guru, dan siswa. Di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang dapat dipercaya oleh siswa. Kepercayaan ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar, berbagi, dan berkembang. Berikutnya, kepercayaan ini harus ada di dalam diri orang tua. Sekolah juga merupakan sebuah lembaga yang juga berupaya menjaga dan membangun kepercayaan orang tua dengan menjaga komunikasi yang baik, memberikan laporan perkembangan anak secara transparan, dan memastikan bahwa anak-anak mereka mendapat pendidikan yang berkualitas dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai Islam. Lalu yang ketiga, trust yang ketiga adalah harus muncul pada diri sendiri. Mengajarkan siswa untuk percaya diri dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi mereka. Percaya diri yang dilandasi dengan iman kepada Allah akan mendorong siswa untuk berani mengejar cita-cita mereka. Dengan menanamkan nilai kepercayaan ini, SIT Bina Ilmi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan yang sehat baik antara guru dan siswa maupun antara sekolah dan orang tua. Core belief yang ketiga adalah togetherness atau kebersamaan. Kebersamaan ini adalah keyakinan dasar yang sangat penting dalam membentuk ikatan antara sesama elemen sekolah. Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi menekankan pentingnya bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama, mewujudkan visi yang besar dan hebat itu tadi. Nah, kebersamaan ini bisa diwujudkan dalam kerjasama di dalam kelas, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam belajar, saling membantu, dan mendukung teman-temannya. Ini tidak hanya berlaku di kelas, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek sosial. Yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Meskipun di lingkungan sekolah ini banyak beragam latar belakang, baik suku maupun budaya, tapi tidak termasuk agama, karena kita satu agama di sekolah kita. Ini mengajarkan siswa untuk dapat hidup dalam kerukunan, saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman. Berikutnya, kebersamaan antara sekolah dan masyarakat. Ini juga poin yang tidak boleh kita lupakan. Sekolah juga berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, baik melalui kegiatan sosial atau biasa disebut dengan social charity kalau di SMA IT Bina Ilmi Palembang itu. Baik melalui pengabdian masyarakat, kerjasama dengan lembaga lain untuk menciptakan dampak positif di luar sekolah. Core value atau nilai-nilai dasar adalah prinsip dasar yang mendasari cara pandang dan tindakan di dalam sebuah organisasi, termasuk di dalam Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Terdapat 3 nilai inti yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam segala kegiatan, yaitu integrity, responsibility, dan agility. Yang pertama adalah integrity atau integritas, merujuk pada kualitas moral yang tinggi yang mencakup
kejujuran, konsistensi dan keselarasan antara kata dan tindakan. Sebagai nilai dasar, integritas menuntut seluruh elemen sekolah untuk berlaku jujur, transparan, dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal-hal yang terdapat di dalam integriti ini adalah kejujuran, konsistensi, dan keteladanan. Implementasi dari integriti ini sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dengan staf, siswa, sesama guru, maupun orang tua. Yang kedua adalah dengan memastikan kebijakan sekolah yang adil dan tidak memihak, serta memberikan perhatian yang sama kepada semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, implementasinya adalah memberikan contoh kejujuran dan moralitas dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas, yang dapat dilihat oleh semua elemen sekolah. Yang keempat, diimplementasikan dengan mengembangkan budaya integritas, dengan menyelenggarakan pelatihan atau diskusi terkait etika dan nilai moral yang penting dalam lingkungan pendidikan. Kedua, responsibility atau tanggung jawab. Aspek ini mencakup kesadaran untuk bertindak sesuai dengan kewajiban, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun lingkungan sekitar. Di dalam konteks pendidikan, tanggung jawab berarti mendidik siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka, serta memastikan bahwa setiap tugas dan pekerjaan diselesaikan dengan penuh dedikasi. Implementasi tanggung jawab sebagai pemimpin, yang pertama adalah dengan menetapkan ekspektasi yang jelas untuk staf dan siswa mengenai apa yang diharapkan dari mereka, serta memberikan dukungan untuk mencapainya. Yang kedua, dengan menegakkan disiplin secara adil, dengan memastikan bahwa setiap anggota sekolah mematuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan menggunakan kartu identitas guru dan tenaga kepegawaian. Yang berikutnya, implementasinya adalah dengan memastikan kesejahteraan anggota sekolah, seperti mendengarkan kebutuhan guru dan siswa, serta memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Dan berikutnya adalah mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dengan memberikan pembelajaran tentang tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Core value yang ketiga adalah agility atau ketangkasan. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi perubahan atau tantangan. Dalam konteks sekolah, ketangkasan sangatlah penting karena dunia pendidikan terus berkembang dan pemimpin perlu dapat mengelola perubahan dan dinamika dengan efektif. Penjelasan tentang agility ini yang pertama diawali dengan kemampuan beradaptasi. Di dunia yang terus berubah, seorang pemimpin sekolah harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru di bidang pendidikan, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Kedua, inovasi. Ketangkasan juga melibatkan kemampuan untuk berinovasi dan mencari solusi yang kreatif untuk masalah yang dihadapi sekolah. Ketiga, menghadapi tantangan dengan tenang. Yang keempat, mengembangkan budaya inovasi di dalam sekolah. Yang kelima, menyusun rencana darurat. Yang keenam, melibatkan staf dan siswa dalam proses perubahan agar mereka merasa dilibatkan. Dan yang ketujuh, berfokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Nah, Bapak Bunda, peserta Leader Akademi Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, guru dan tenaga kependidikan, tantangan perwujudan visi misi, core value, dan core belief tentu saja ada. Karena untuk mencapai visi dan misi itu pastilah ada tantangan. Namun di balik tantangan juga pasti ada peluang. Salah satu tantangan yang muncul dalam mewujudkan visi misi, core belief, dan core value Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi ini saya ambil dari aspek responsibility. Responsibility di ruang lingkup guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Mengapa ini menjadi sesuatu yang penting dan harus diperhatikan? Karena guru memainkan peran sentral dalam mendidik dan membimbing siswa. Tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada pengajaran, tapi juga mencakup pembentukan karakter, pengelolaan kelas, serta keterlibatan dalam berbagai program sekolah. Berikut adalah tantangan yang biasanya dihadapi oleh guru dan peluang yang bisa dimanfaatkan serta solusinya. Nah, saya menawarkan satu program
yang mungkin bisa menjawab tantangan dan kebutuhan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yaitu saya sebut dengan Reaching, Responsibility in Teaching. Saya berfokus kepada pengembangan atau memberikan program kepada guru. Program Reaching ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan nilai tanggung jawab dalam pengajaran bagi para guru. Memastikan bahwa guru tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan akhlak siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini selaras dengan core belief Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, yaitu responsibility, yang menekankan pada pentingnya kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen terhadap tugas sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, siswa, dan masyarakat. Program ini akan memberikan para guru keterampilan, pengetahuan, serta dukungan yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, diharapkan akan tercipta lingkungan pembelajaran yang efektif, produktif, dan mendukung perkembangan karakter siswa yang berkarakter rabbani. Beberapa program utama dari Responsibility in Teaching ini adalah yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua, pembentukan tim mentor. Yang ketiga, evaluasi kinerja berbasis tanggung jawab. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengajaran. Yang kelima, program penghargaan dan pengakuan. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari program saya, Reaching Responsibility in Teaching, yaitu dinilai sejauh mana program ini berhasil dalam mendorong nilai responsibility di kalangan guru. Beberapa indikatornya, yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Indikatornya adalah melihat peningkatan kualitas pengajaran guru ini bisa meningkat, tercermin dari hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan adanya pengelolaan kelas yang lebih baik, penggunaan metode pembelajaran yang lebih efektif, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengajaran. Yang kedua, kepuasan siswa dan orang tua. Tentu saja ini menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program Reaching. Maksudnya adalah kepuasan siswa dan orang tua ini terlihat meningkat. Nah, dengan meningkatnya tingkat kepuasan siswa dan orang tua terhadap pengajaran dan pengelolaan kelas, ini mencerminkan pengaruh positif dari tanggung jawab guru dalam mendidik. Yang ketiga, komitmen guru terhadap tugas. Indikatornya adalah dengan memperhatikan tingkat kehadiran sekolah dan pengelolaan tugas administratif dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, peningkatan pembentukan karakter siswa. Indikatornya adalah adanya peningkatan dalam perilaku dan karakter siswa yang menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi, seperti kedisiplinan dalam belajar, sikap jujur, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kelima, penerapan nilai-nilai Islam dalam pengajaran. Program Reaching ini dianggap berhasil jika guru secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengajaran dan interaksi dengan siswa. Lalu, indikator keberhasilan yang keenam adalah penghargaan untuk guru yang bertanggung jawab. Pemberian penghargaan kepada guru yang menunjukkan komitmen tinggi tentu saja boleh-boleh saja, baik dalam pengajaran maupun pembentukan karakter siswa. Program Responsibility in Teaching ini dirancang untuk memperkuat nilai tanggung jawab di kalangan guru, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas dan efektif. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui peningkatan kualitas pengajaran, kepuasan siswa, orang tua, komitmen guru terhadap tugas, dan pengembangan karakter siswa. Dengan mendorong para guru untuk menjadi teladan yang bertanggung jawab dalam pengajaran, sekolah dapat mencapai visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mencetak generasi yang berkarakter rabbani. Baiklah, mari bersama-sama Bapak Bunda Guru kita wujudkan program Responsibility in Teaching ini, karena setiap langkah kita dalam mengemban amanah pendidikan adalah bagian dari perjalanan besar menuju visi kita sebagai lembaga pendidikan Islam yang efektif dan bermutu untuk mencetak generasi berkarakter rabbani. Melalui tanggung jawab dalam pengajaran, kita tidak hanya mencetak generasi yang hebat, tetapi juga generasi yang berkarakter rabbani, cerdas, solih,
berakhlak mulia, berkepribadian pemimpin, mandiri, dan terampil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dengan tanggung jawab yang penuh, kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi siswa dan masyarakat, serta berperan aktif dalam menciptakan generasi yang akan membawa kebaikan bagi umat. Demikian video saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.